bagaimana cara pandang saya terhadap analisis and judgment itu sendiri. Diawali dari Catur Dharma Astra. Catur Dharma Astra kita tahu adalah merupakan pijakan fondasi yang harusnya menjadi tumpuan atas seluruh pola pikir dan olah perilaku insan seluruh astra yang sifatnya itu adalah pedoman nilai. Definisi astra dulunya itu saya lupa tahun edisi 2009 atau berapa itu yang masih di kiri atas. Kemudian astra saat ini sudah ada, tapi saya mendapatkan definisi pertama kali ini sebenarnya dari BDI ini ya, di kanan bawah ya. Jadi, saya cantumkan dua-duanya karena ada sedikit perbedaan yang saya pikir saya perlu untuk note ya. Di original astra itu definisi analisis judgment membuat keputusan cepat dan tepat, memikirkan konsekuensi, kemudian baru mencari data dari sumber-sumber untuk membuat keputusan. Dan kalau dibutuhkan bisa membuat keputusan yang tetap cepat walaupun datanya itu kurang. Gitu. Analisis itu yang ambil satu informasi, kemudian menelisik satu permasalahan data, kemudian juga men-provide satu sajian informasi untuk mengambil keputusan. Saya ingin untuk mengelaborasi sedikit mengenai perbedaan kosakata. Jangan dipertukarkan evaluasi dan analisis. Contohnya, cabang tertentu rugi gitu. Terus pertanyaannya gini, tolong dong kamu analisa kenapa sih dia rugi gitu. Itu benar sih. Tapi mungkin kata-kata yang lebih tepat tuh evaluasi harusnya. Karena apa? Evaluasi itu adalah memberikan penilaian atas sebuah status disandingkan dengan satu standar tertentu. Jadi evaluasi itu adalah memberikan penilaian atas sebuah status disandingkan dengan satu standar tertentu. Jadi ada assessment. Assessment itu selalu lawannya standar. Analisa definisinya adalah mengamati, kemudian mengurai. Analisis itu adalah akar katanya ya ini. Nah, jadi perbedaan yang inti dari decision making adalah decision making memutuskan sesuatu dengan adanya banyak alternatif, adanya pilihan. Relevan buat bisnis itu adalah klasifikasi analisis bisa dia stoknya karena adanya kompetitor yang masuk, karena bahan baku kita naik, karena kita tertekan peraturan regulasi yang membatasi kita, sebenarnya kompetitor tidak ada pembatasan. Apa analisisnya judgment hanya di perubahannya. Karena waktu menentukan ceruk pasar itu sebenarnya vision business sense sama customer focus. Pendiri satu PT, satu perusahaan sudah menentukan sebenarnya. Memutuskan investasi yang memiliki efek jangka panjang. Kenapa harus memutuskan? Karena investasi itu definisinya banyak. Kalau di sini banyak sarjana ekonomi, pada waktu setoran modal pertama pemegang saham itu investasi juga. Tapi kan bukan memutuskan investasi. Bagaimana mengelola analisis and judgment? Seringkali seorang pemimpin juga gagal menginstruksikan pada anak buahnya informasi seperti apa yang harus didapatkan. Adalah syarat-syarat apa sih analisa yang baik dan syarat-syarat apa judgment yang baik ya. Analisis yang baik itu selalu yang relevan, kemudian tepat waktu, kemudian bisa dipahami. Jadi artinya bisa dipahami itu dua sisi, baik dari presenternya maupun juga audiensia listener. Analisa yang baik juga sifatnya harus netral. Analisa itu hitam putih gitu. Jadi misalnya ada satuannya gitu. Misalnya kalau saya bilang ruangan saya ini cukup terang, itu sebenarnya bukan merupakan analisa yang handal. Yang lebih baik adalah ruangan saya masuk dalam standar ruangan kerja menurut Departemen Tenaga Kerja. Nah itu lebih baik. Yang baik harus relevan, tepat waktu, harus bisa dipahami juga, harus jelas dan netral. Tapi ya jangan saling meniadakan gitu syarat-syarat ini. Atau judgement apa yang sehat? Penilaian yang sehat adalah yang selalu kritis terhadap apapun yang didengar, dibaca, dipahami. Jadi artinya kritis itu tidak mudah percaya. Tidak bilang bahwa sekali browsing internet pasti itu yang di googling itu benar. Tapi bisa harus di cross check dengan satu source yang lain, dengan orang yang berkecimpung di bidangnya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk melakukan analysis and judgment pada pekerjaan dan rekan kerja? Dipersilahkan kepada Pak David untuk langsung.
Sebagaimana tadi telah saya sampaikan ya, mungkin analisa judgment itu fokusnya sebenarnya tujuannya dulu dapat, karena itu rangkaian kalau kita ngomong kompetensi perilaku, jadi ya dari business sense-nya ada, customer-nya siapa, kemudian baru melanjutkan analisis. Izin bertanya Bapak, boleh di-share-kah Pak trik yang ampuh nih dalam mengasah analisis dan judgment itu apa aja untuk membantu kami yang pemula ini? Terima kasih Pak. Sebenarnya tadi waktu di pemaparan sebenarnya udah semua sih saya berikan ya. Dalam arti syarat-syarat analisa yang baik, kemudian tipe-tipe analisa, judgment, kemudian harus memperhatikan apa. Bahkan juga pada waktu membuat analisis dan judgment yang keliru, itu kita harus bisa move on, jangan tidak memaafkan diri sendiri. Menurut saya itu semua. Apa aja sih contoh penerapan simple analysis and judgment di project management-nya nih Pak? Project management konteksnya luas ya Pak. Kalau proyeknya katakanlah itu sebesar membuat bangunan gitu, misalnya proyeknya Accept gitu, atau proyeknya itu mengimplementasi satu bentuk enterprise resource planning ERP ya, kayak misalnya mengimplementasi SAP di satu perusahaan gitu. Mestinya simple analysis and judgment-nya itu adalah membreakdown dulu proyek ini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana strategi untuk melakukan judgment, itu pengambilan keputusan, decision making. Tapi ketika decision making itu salah, maka triknya harus apa? Nah tadi triknya banyak tuh, ada 10 atau 9 saya lupa. Tapi itu baik sekali untuk kita implementasikan di sini.